Halo, selamat siang. Senang sekali saya Rosmi Rahma menjumpai Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi penting seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kenaikan biaya terjadi setelah penyesuaian perhitungan akibat pandemi COVID-19 terkait tahapan pilkada di Samarinda. Pemusnahan narkoba jenis sabu-sabu seberat 65 kg oleh Kapolda Kaltim dan Pangdam 6 Mulawarman. Kita awali Kaltim Headline siang kali ini. Kehidupan new normal di lingkungan dunia pendidikan sudah mulai diterapkan. Salah satunya dalam tata cara pengambilan rapot siswa sekolah dasar yang serentak dilakukan di kota Samarinda. Menurut jadwalnya, pembagian rapot semester genap siswa sekolah dasar dimulai hari Jumat 19 Juni. Namun pihak sekolah mulai berinovasi menghindari adanya keramaian dengan memecah pembagian rapot sejak hari Kamis. Ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 di Jalan Gerilya, Kelurahan Mugirejo, Samarinda. Pembagian rapot lebih awal karena pihak sekolah tidak mau mengambil risiko terjadinya kerumunan yang berpotensi menjadi klaster penyebaran virus corona. Bahkan ada aturan lain seperti hanya orang tua yang diizinkan datang ke sekolah dan menggunakan masker. Sekolah juga menerapkan protokol kesehatan seperti wajib mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh orang tua yang datang mengambil rapot. Pembagian rapot ini di sekolah sudah dianjurkan atau acuan kami pegang dari Dinas Pendidikan. Tidak boleh berkumpul karena COVID kan, jadi kami batasi yang mengambil ke sekolah ini hanya beberapa orang tua saja. Dari jam 9 itu pembagian rapotnya untuk kelas 2 sampai dengan jam 10 bergantian. Kalau siswanya 28 itu dijadikan 2 shift. Pembagian pertama jadi dari jam 9 sampai jam 10 itu sebanyak 14 orang, tapi bergantian, tidak boleh bergerombol. Jadi mengambilnya secara bergantian, hanya orang tuanya saja, siswa atau anaknya di rumah, berada di rumah. Di sekolah dasar lainnya ada juga pembagian rapot dilakukan 2 hari, yakni dimulai pada hari Jumat dan Sabtu. Semua pengelola sekolah sudah menyiapkan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu tubuh. Tim Kaltim TV melaporkan. KPU Samarinda membuka lagi tahapan pilkada yang rencananya digelar 9 Desember 2020 setelah tertunda akibat pandemi COVID-19. Dari perhitungan baru menyesuaikan protokol kesehatan ternyata terjadi kenaikan biaya mencapai 5 miliar rupiah. Berapa total anggaran yang diperlukan KPU Samarinda belum terjawab. Meski tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda sudah dibuka kembali setelah mandek selama 3 bulan lebih. Kesepakatan mengenai anggaran antara KPU, DPRD, dan pemerintah kota belum deal juga. Awalnya ancer-ancer anggaran sebelum COVID-19, KPU memproyeksikan angka 74 miliar rupiah. Namun Pemkot Samarinda belum setuju dan meminta rasionalisasi. Angka hasil rasionalisasi belum disepakati, tapi tiba-tiba muncul pandemi COVID-19 yang menghentikan semua tahapan kerja KPU. Kini KPU menghitung ulang biaya menyesuaikan protokol kesehatan karena ada biaya baru seperti pengadaan alat pelindung diri atau APD bagi penyelenggara pilkada. Dari perhitungan ulang ternyata untuk APD saja diperlukan tambahan sekitar 5 miliar rupiah. Selain penambahan biaya untuk APD, biaya operasional tempat pemungutan suara juga naik. Semula sebelum pandemi disepakati 1.582 TPS. Tapi setelah pandemi sesuai protokol kesehatan jumlah TPS menjadi 2.028. Kalau TPS yang kita siapkan itu ada 2028 TPS. Karena kemarin sebenarnya ada 1.582 kita petakan awal. Tapi karena ini pemilu di tengah COVID ini dibatasi pemilih per TPS itu cuma 500, maka ada
penambahan jumlah TPS. Dwi Haryono mengatakan KPU Samarinda sudah melanjutkan tahapan yang sempat tertunda. Selain melantik tenaga petugas di kecamatan, juga melanjutkan verifikasi calon perseorangan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Selain melayani pemeriksaan swab pasien COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah AM Parikesit Kutai Kartanegara juga menerima warga yang ingin melakukan tes swab secara mandiri. Namun pihak rumah sakit mengenakan biaya terhadap warga yang melakukan tes mandiri. Saat ini RSUD AM Parikesit Kutai Kartanegara sudah dilengkapi dengan alat tes cepat molekuler atau TCM. Guna menguji hasil swab dan mengetahui lebih cepat seseorang apakah terkonfirmasi positif virus corona atau tidak. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Martina Yulianti menegaskan, jika seseorang yang tergolong pasien menjalani rapid test maupun tes swab tenggorok, sepenuhnya biaya ditanggung negara. Berbeda dengan warga yang ingin melakukan tes secara mandiri untuk meyakinkan apakah dirinya terpapar virus corona atau tidak, maka ada biaya yang ditetapkan rumah sakit yakni sebesar Rp500.000 untuk pemeriksaan rapid test dan Rp2 juta untuk tes swab tenggorok. Biaya itu sudah termasuk surat keterangan yang menjadi pegangan warga jika harus berpergian keluar kota. Pemeriksaan PCR dan rapid dan PCR mandiri yang dilakukan oleh rumah sakit kondisinya adalah itu untuk pemeriksaan mandiri. Jadi pemeriksaan mandiri itu artinya pemeriksaan atas permintaan pasien, atas permintaan yang bersangkutan, bukan karena dia adalah pasien, ya. Jadi kalau dia itu adalah pasien, artinya kita dari pihak kesehatan yang memandang perlu dia untuk diperiksa, entah itu rapid, entah itu PCR, maka tidak menjadi tanggungan yang bersangkutan. Berapapun biayanya akan ditanggung oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya dia dirawat sampai berhari-hari, itu itu ditanggung sepenuhnya. Bahkan dengan swab yang berkali-kali, itu ditanggung oleh negara. Biaya untuk tes mandiri adalah tarif resmi yang akuntabilitasnya dipertanggungjawabkan oleh manajemen. Menurut Martina, rumah sakit bukan membisniskan atau pungli, tapi karena biaya pengambilan spesimen dan pengujian bagi yang bukan pasien COVID-19 memang tidak ditanggung oleh negara. Tim Kaltim TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapolda Kaltim dan Pangdam 6 Mula Warman memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 65 kg. Sabu-sabu diketahui berasal dari Cina, masuk ke Kaltim melalui jalur perbatasan Kaltara, Malaysia. Kapolda Kaltim, Pangdam 6 Mula Warman, dan pejabat Pemprov Kaltim pada Jumat 19 Juni 2020 pagi melaksanakan pemusnahan narkoba jenis sabu-sabu di halaman Mako Polda Kaltim. Sabu seberat 65 kg milik tersangka Busman dan Andi Saputra. Narkoba jenis sabu-sabu yang diketahui berasal dari Cina masuk melalui Kaltara, diamankan oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim di Jalan Bintang menuju Samarinda. Sebelum dilakukan pemusnahan, sejumlah barang bukti sabu dites secara acak untuk memastikan kebenaran narkoba jenis sabu-sabu yang dia amankan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono dan Pangdam 6 Mula Warman, Majen TNI Subianto memusnahkan sabu dengan cara di blender di dalam wadah plastik yang diisi air.
ada atensi khusus Jenderal di daerah perbatasan terkait masuknya barang-barang seperti ini? Ya, kita kerjasama dengan Polda Kaltara tentu, karena yang perbatasan ya, apalagi ini ada Panglima, saya sudah mengatur sama Panglima, dan beliau akan sangat mendukung untuk menjaga perbatasan. Bukan Malaysia, Jenderal Cina ya? Ya, dari Cina, tapi kan lewatnya Malaysia. Jadi mereka apa namanya sindikat itu, sindikat betul-betul. Kapolda Kaltim dan Pangdam 6 Mula Warman berkomitmen untuk secara bersama memerangi narkoba dengan berkoordinasi dengan instansi lainnya, termasuk masyarakat, sehingga bahaya narkoba bisa dimusnahkan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Proyek kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan disebut sia-sia oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. Dia menyarankan kepada pemerintah Provinsi Kaltim menyerahkan pengelolaan kepada Pemkab Kutai Timur agar tidak membebani APBD Kaltim. Tapi penilaian itu ditolak oleh Jahidin, Ketua Pansus Kek Maloy. Inilah polemik baru di Gedung Rakyat Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Proyek kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta yang dilengkapi pelabuhan internasional dianggap sia-sia oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. Politisi yang asal-usulnya pengusaha itu mengatakan proyek pembangunan KIK dan pelabuhan Maloy tidak diminati investor karena masih banyak lagi kekurangannya. Jalan penghubungnya aja itu masih beratusan kilo yang harus kita investasikan. Terus siapa yang mau pakai? Karena itu bagian utara itu sisi pelabuhan sedikit. Yang lebih bagus itu sebenarnya di Balikpapan Karyangau, karena itu kan Balikpapan, Sulawesi, terus ke Jawa. Jadi lebih memungkinkan investasi dilakukan di sana. Makanya KKT itu menurut saya primadona. Makanya banyak yang mau bekerja sama dengan kita. Tapi di Malo nggak ada. Belum ada yang tertarik di Malo. Karena memang menurut saya itu proyek yang tidak strategis, menghamburkan uang-uang daerah aja, dan itu semuanya APBD. Kalau seperti KKT bisa APBN, bisa investor dari luar, karena memang strategis. Makanya saya bilang lebih baik dihentikan dan diberikan ke Pemkab Kutai Timur aja, supaya itu bisa diberdayakan. Jangan kita investasi terus, makanya saya bilang itu investasi yang sia-sia. Proyek pembangunan KIK Maloy Batuta dirancang oleh Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak dengan perkiraan investasi pembangunan kawasan 2,1 triliun. Sebagian anggarannya sudah diturunkan sejak tahun 2011 silam, namun akses jalan menuju kawasan Maloy masih buruk belum dibangun. Hasanuddin Mas'ud mengatakan KIK Maloy masih memerlukan investasi sangat besar, sehingga kalau anggarannya bersandar dari APBD Kaltim dirasakan berat sekali. Dia menyarankan agar pengelolaan proyek itu diserahkan saja ke Pemkab Kutai Timur. Mendapat penilaian dari Hasanuddin Mas'ud, Ketua Pansus Raperda KIK dan Pelabuhan Maloy Jahidin bereaksi, menurutnya tidak ada yang sia-sia dengan pembangunan pelabuhan itu. Bahkan tentang investor yang berminat ada 7 perusahaan bisa dipertanggungjawabkannya pada laporan Pansus kepada pimpinan DPRD Kaltim. Semestinya yang diisukan bahwa ada hambatan, ada termasuk infrastruktur. Tentunya kalau menurut Pansus bukan merupakan suatu kendala. Memang ada beberapa titik ruas jalan yang belum begitu efektif diberdayakan. Tetapi nantinya kalau
sudah itu dioperasikan kan pasti dibenahi. Ada 7 investor yang terdaftar, jadi ada dalam pertanggungjawabannya dalam pansus. 7 yang terdaftar. Nah, Jadi semuanya sudah menyatakan. Terus dalam koran yang kalian tulis itu kan Pelabuhan Karyangon lebih efektif. Nggak logika nggak, kalau barang itu diekspor di Balikpapan betul. Tapi kalau kelapa sawit dari Kaliurang dibawa ke Balikpapan, batu bara dibawa ke sana, besar biaya angkutnya daripada harganya. Kan tidak profesional. Tanggapan proyek melalui itu proyek sia-sia. Oh, itu tidak benar. Jahidin tidak membuka siapa saja 7 investor yang tertarik di Maloy. Dia berjanji menyampaikan dalam laporan kerja Pansus pada pimpinan DPRD. Namun data yang diterima Kaltim TV, salah satu perusahaan yang pernah mengutarakan minatnya adalah Badan Usaha Milik Negara Bidang Logistik Perusahaan PT Banda Graha Reksa Persero. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.